وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Berbuat zalim. Allah tidak ada menguji hambanya di luar kemampuan hambanya tersebut, tetapi sesuai dengan kapasitas hamba tersebut. Kadang awak mungkin kurang pandai, kurang mampu menyikapi itu semua, atau belum mampu kita mengambil hikmah di balik itu. Padahal Allah telah menyampaikan, ma khalaqta hadza batila. Saja kejadian di alam ini tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Ada hikmah di balik itu semua. Inilah seleksi alam. Jadi oleh sebab itu, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk kita pulang kampung kepada kampung kita yang sebenarnya, yaitunya kampung akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Oleh sebab itu, tidak lain dan tidak bukan kata Allah, untuk sukses di alam-alam selanjutnya, mulai dari alam sakarat, alam maut, alam barzakh, dan alam-alam selanjutnya, di dunia inilah tempatnya. Tentu dengan banyak amal soleh. Itu kuncinya. Amal itu artinya bahasa awaknya karajo, perbuatan. Karajo tu cie kah. Kemudian karajo nan cie ko dibagi dua. Ada nan saparo nan diateko amilus soleha, karajo nan elok, karajo yang baik. Yang keduanya yang saparo lain amilus sayyi'ah, karajo yang ndak elok. Nyo amal jo, nyo karajo jo. Amal tu karajo artinya tu perbuatan bahasa Arab. Tapi yang diredoi Allah itu adalah karajo nanelo amilus soleha. Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyaman amalan solehan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabb-nya, itunya Allah Subhanahu wa taala, falyaman amalan solehan, maka hendaklah dia beramal soleh, karajo nanelo elok saja. Itulah yang sering dibaca oleh imam kita di dalam sholat, di musolah kita. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, yang tentram. Irji'i, irji'. Jiwa yang tenang, jiwa yang tentram itu diusahakan di dunia ini. Nggak bisa langsung aja dapat bin salabin, dah. Tapi ada usaha. Karena secara konsep manusia itu adalah suci, fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan fitrah, suci. Allah maha suci. Kita suci. Allah maha suci. Suci dengan suci, nyambung dia. Nah, kita kan sering mencontohkan. Coba ambil air sajuk tu cik. Kalau ini tumpahan pula nanti. Nah ini ibu mencari mari ibu supaya tak ngantuk bu. Nah kau ambil setengah galeh kau air putih ya. Kemudian ambil setengah galeh awak gabung, nyatu kan? Nyatu dia. Air sama air, putih sama putih, fitrah sama fitrah dia, nyambung dia. Makanya kita dengan Allah itu dialog dulu, mengecek bahasa awaknya, komunikasi bahasa orang kuliahnya, ini mahasiswanya, berinteraksi, ya, itu bahasa Pak Quraish Shihab itu. Alastu birabbikum, kata Allah. Adakah engkau mengakui aku ini Tuhanmu? Awak menjawab itu, bala syahidna ya Rabb. Dan awak menjawab, sadualah manusia. Sebelum jadi orang ini gua. Bala syahidna ya Allah. Benar engkau adalah Tuhan kami ya Rabb. Jadi suci sama suci, nyambung dia.
Pas begitu nyampai ke dunia ini, itu kajian tauhidnya seperti itu. Lah begitu sampai ke dunia itu, ada hijab, ada tabir. Nah, dalam ilmu tasawuf, ilmu tauhid namanya ada nuktah, bintik-bintik di qalbu. Nuktah, hijab itu, tabir itu, dalam pandangan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, itulah dosa dan kesalahan yang dilakukan. Mungkin pernah awak mendengar ada cerita-cerita, riwayat-riwayat, kisah-kisah orang soleh. Engku awak pai kanu lah, kasih tulah, pai umrah, pai naik haji lah, apailah dulu. Insyaallah sobok situ. Tak tahu sobok situ. Mungkin ada pernah mendengar kayak gitu kan. Artinya yang suci itu ndak dimakan ruang jauh waktu, zaman dan makan, nggak ada lagi. Nah makanya tak kalau sampai awak ke alam dunia ini ada penghalang, ada hijab, ada tabir, ada dinding yang menghalangi antara ruangan itu dengan ruang itu. Kita tidak tahu apa isinya, entah ya ada entah indah. Tapi tabir ini bisa disingkoan, bisa dibuang. Tabir itu adalah dosa dan kesalahan, bisa dibuang, disingkoan. Gimana cara membuangnya? Itulah dengan amal soleh. Salah satu contoh sholat. Sholat saja. Masalus sholawatil khams, perumpamaan sholat 5 waktu, kama salin nahrin, bagaikan sebuah sungai. Ada sungai di mungko di depan pintu rumah seseorang. Ada sungai. Setiapnya masuk ke rumah tu, nyo mandi dulu. Setiapnya masuk mandi dulu. Setiapnya masuk mandi dulu. 5 kali nyo masuk ke dalam rumah tu sehari semalam. 5 kali lo nyo mandi. Awak berapa kali mandi sehari semalam, Bu? 2 kali itulah barasi kecewa kan? Coba 5 kali mandi, Bu. Ndak tanggung barasi itu doh. Maka bagaikan seperti itu. Setiap masuk ke dalam rumahnya mandi dulu. Itulah sholat. 5 waktu di barasihan darui. Di barasihan darui. Insya Allah noda itu akan habis. Baca dalam kaifiat wudu. Kaifiat wudu itu setiap awak berwudu, membasuh muka, dosa nanado di muka jatuh berguguran. Membasuh tangan, dosa yang ada di tanganku jatuh berguguran. Samuh juai wudu tu. Makanya ada doa-doa, Allahumma bayit wujuhui. Ya Allah, serahkanlah, putihkanlah wajahku. Jadi coba setiap 5 waktu 5 kali sehari semalam awak barasian, awak mandi, insya Allah barasian. Dia gia umur di Allah 60 tahun, ndak pernah mandi doh. Bah kira-kira tu, Bu. Atau mandi sekali setahun, 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Fitra, Idul Adha. Beko puasa, bulan puasa, beko ujung japan kalo. Rayo dulu dari kawan. Enggak benar. Yang benar itu ikuti aturan Allah dan Rasul. Yang ati Allah, ati Rasul itu mutlak. Enggak ada tawar-menawar. Saja perintah Allah lakukan. Saja larangan Allah antian. Jadi begitu kehebatan. Makanya orang-orang beriman, orang-orang Islam, salah satu hikmah diantaranya kalau ada kawan dosana awak nan masuk ke dalam Islam tuh, kalau nyo laki-laki bersunek dulu, syahadat dulu, tuh gerbang pintu masuk. Hebat wanita, apalagi wanita dalam Islam itu, setelah dia berhadas besar, setelah dia menstruasi, kotoran melahirkan, dia mandi, suci tohara. Dia tidak pernah mandi itu. Siap malahiran, siap menstruasi. Yang di luar Islam itu kapan dia mandinya? Dia tidak tahu mandi wajib. Begitu hebat di dalam Islam itu. Makanya wajar Allah menyampaikan dalam surah yang kedua ayat 222. Bapak Ibu hafal itu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada mutatahhirin di situ. Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya yang suka taubat. Allah cinta dan sayang kepada hambanya yang mutatahhirin,
yang bersih, yang taharah, yang menjaga wudhu. Nah, gitu. Makanya dalam wirid dulu kan sering kita sampaikan tuh, jaga wudhu tarawih. Bata wudhu awak, wudhu belia. Bata wudhu belia. Pai karajo wudhu, pai sekolah wudhu, pai ke sawah wudhu, pai ke kedai wudhu, pai ke pasar wudhu. Jaga wudhu itu. Memasak di dapur wudhu juga. Hebat kalau wudhu itu. Karena jaminan Allah di sana ada. Allah cinta dan sayang. Sempat awak meninggal dalam keadaan suci, berwudhu. Berapa malaikat menaungi kita, merahmati, mendoakan kita. Nah, itu dalam rangka adalah amal bagi kita untuk taqarrub ilallah. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu, maka kita ini adalah hidup sementara di dunia ini, di akhirat yang hakikat dan abadi. Di alam kubur pun sementara. Tapi walaupun sementara, sampai kini hari long kiamat lah dok. Berarti masih di alam kubur. Bukan kuburan ya Bapak Ibu ya, alam kubur. Ya beda tuh. Kuburan dengan alam kubur itu beda pula kajiannya. Dalam kitab Ibnul Qayyim, karangan Ibnu Qayyim, Ruh, karangan judulnya Ruh. Nah, itu alam kubur itu alam alimul ghaib, alam ghaib. Itu rahasia Allah. Tapi kalau kuburan di mana saja ada. Nah, itu nang kapatang tuh pesawat anu tuh kapan hilang tuh di mana kuburan? Ya di situ. Dalam Malawi itu. Pesawatnya ya, dalam pesawat tuh. Paru ikan nih, paru ikan. Nah, tanah ya tanah. Itu kuburannya. Tapi kalau alam kubur alimul ghaib, alam ghaib. Dan kita orang yang beriman kan salah satu iman kepada yang ghaib. Hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu, mari orang yang beriman itu selalu kalau ditimpa musibah, ujian besar dan kecilnya, keluar dari lafaz mulutnya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu adalah hak Allah, rahasia Allah, dan kita manusia tidak ada apa-apanya. Tugas awak sebagai manusia adalah Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, sabar, redha, sabar dan syukur. Malam sia yang ndak walam yasbir ala barai, ndak sabar atas ujianku, walam yashkur ala ni'mai, ndak syukur atas nikmatku, fal yakhruj min tahti samawati wal ardh, persilakan keluar dari kolong langit dan bumiku, kata Allah. Nah, kamawa kabai lado, semua itu milik Allah. Jadi kunci bagi kita adalah redha atas ujian Allah, qada Allah, ketentuan Allah, kemudian sabar atas ujian, dan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama, dan terutama kepada almarhum ya, almarhumah yang telah mendahului kita, karena juga kita akan mengikuti jejak langkah beliau. Ini salah satu hikmah dari doa ziarah kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum, semoga Allah mengampuni kita dan juga beliau. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Beliau-beliau itu mendahului kita, kita akan mengikuti beliau. Entah kapan, wallahu a'lam. Yang jelas kita bagaimana mempersiapkan amal-amal kita semasa hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Mohon maaf sekali lagi kepada Buya, kami atas nama keluarga dan juga pribadi Ambo Herman Tanjung ikut berduka sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan Allah memberikan hal-hal sifatnya yang terbaik buat kita semasa hidup di dunia, apalagi nanti kehidupan kita di akhirat kelak hendaknya. Kemudian keluarga ini tinggalkan diberikan kesabaran. Kita jemaah, mari sama-sama kita bersabar, mendoakan semoga semua itu adalah menjadi sunatullah dan Allah ridho kepada beliau dan juga kita bersama. Ila liqa fastabiqul khairat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.